kembali, kita mau taat kepada Tuhan ya, seperti ada lagunya apa Kak Ita? T-A-A-T, taat. Kita bersukacita, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kami mau taat kepadamu ya Bapak, dan taat kepada Papa Mama juga. Dalam nama Yesus kita percayakan sama-sama. Amin. Mari kita bersukacita bersama-sama. Adik-adik bergembira bersama-sama. Haleluya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Kita nyanyi bersama-sama. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Kita pujikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Haleluya. Ingat ya adik-adik, dengar-dengaran kepada siapa? Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada siapa juga? Papa Mama. Jadi kita harus taat juga kepada Tuhan Yesus, Papa dan Mama juga. Kita akan pujikan lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya ya. Kalau kita taat, kita akan dengar nama kita ketika kita dipanggil. Misalnya Kak Dian, saya Tuhan. Kak Ita, ya, ayo kita bersukacita bersama-sama lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar
tiba-tiba dia taat kepada Tuhan. Jadi ingat, kita juga harus taat baca firman Tuhan, baca kitab suci, juga taat untuk doa tiap hari. Ayo kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mengaku pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi pujikan. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan pada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, sukacita, baik. Ada lagi sedih atau lagi, Kak, aku lagi sedih, aku lagi ada masalah, Kak. Atau adik-adik, Kak, hari ini aku senang banget, aku udah mukjizat Tuhan, aku lagi bahagia, atau lagi apa? Nah, adik-adik, apapun keadaan hati adik-adik sore hari ini, Kak Dian berharap hari ini adik-adik datang dengan penuh sukacita, adik-adik datang dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Karena kita mau datang beribadah di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu, kebaikan yang begitu sempurna. Saat ini ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu datang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu, dan kini saatnya kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Nah, sore hari ini adik-adik, Kak Dian lagi sedikit flu, jadi kayak ya seperti itulah. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dian akan menyampaikan firman Tuhan tentang taat sampai akhir. Nah, di Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab, mereka pribadi-pribadi yang taat sampai akhir. Ketika Tuhan memanggil mereka, mereka menjadi pribadi yang taat, tidak membantah perkataan Tuhan. Ketika ada suatu firman,
ada dalam kehidupannya. Tapi adik-adik, ada satu pribadi atau salah satu orang yang menjadi trendsetter, atau bisa dibilang itu apa bahasa Indonesianya ya, menjadi titik tengah atau satu-satunya orang yang kayak wah, ketaatan yang begitu sempurna, ketaatan yang begitu wah, perfect lah, sempurna. Siapakah orang yang taat itu? Siapa ayo? Pasti ada yang tahu. Namanya adalah Yesus. Pribadi yang taat sampai akhir. Sampai Yesus memberikan nyawanya, mengorbankan hidupnya, dia tetap taat akan perintah Bapa. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia datang sebagai manusia, hadir tengah-tengah kita, menjadi manusia seutuhnya. Dia mengalami kesedihan, kesakitan, keputusasaan, ketakutan. Tapi tengah-tengah itu semua, Tuhan tidak menyerah. Tuhan tetap taat sampai akhir. Walaupun Tuhan pernah berdoa di taman, dia berkata, jikalau cawan ini boleh berlalu. Tuhan jawab boleh, kalau boleh. Tapi di endingnya Tuhan berkata, biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Tuhan tetap menyerahkan seluruh kehidupannya dalam kuasa tangan Bapa. Ketika dia takut, ketakutan menghampiri hidupnya, ketika dia mau disalibkan, dia mau diserahkan, bagaimana ketakutan itu membuat keringatnya berubah menjadi darah. Tapi di titik itu Tuhan tidak menyerah. Tuhan gak lari adik-adik, tapi Tuhan tetap memutuskan untuk taat sampai akhir. Dan ada juga beberapa kisah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Di Perjanjian Lama kita akan belajar tentang 4 tokoh Alkitab yang taat, yang menurut kalian ini bisa dijadikan adik-adik suatu apa ya namanya ya, guru, atau adik-adik bisa tiru. Adik-adik bisa meniru salah satu dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kisah yang pertama itu adik-adik tahu yang namanya Bapak Abraham? Pasti tahu dong. Adik-adik membaca kisah Bapak Abraham, adik-adik membaca Alkitab, adik-adik membaca beberapa banyak tokoh Alkitab. Dan tokoh yang pertama tadi Yesus, tokoh yang kedua yang menjadi orang yang taat adalah Abraham. Abraham adalah seseorang yang dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk apa ayo? Untuk memberitakan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan memanggil Abraham itu ada kisahnya di Kejadian 12. Jadi itu adik-adik, Abraham itu dipanggil sama Tuhan. Dan Abraham memilih taat ketika Tuhan memanggil Abraham. Pada saat itu Abraham disuruh meninggalkan semuanya, dan Abraham memilih percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Kejadian 12 ayat 4 firman Tuhan mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham disuruh meninggalkan banyak hal yang dia miliki dan mengikuti perintah Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ketika Tuhan berbicara kepada kita, terus Tuhan mengatakan, hei nak, datang kepadaku dan tinggalkan semua yang kamu miliki. Datang kepadaku, ikuti aku. Dan berapa banyak dari kita yang mau mengikuti akan perintah Tuhan. Ketika adik-adik beranjak dewasa, adik-adik mengerti akan maksud Tuhan, adik-adik mau belajar untuk melayani Tuhan, adik-adik mau belajar mengikuti akan apa yang Tuhan mau. Di saat itulah kita akan belajar yang namanya menyalibkan seluruh keinginan kedagingan kita. Segala sesuatu yang kita inginkan tapi Tuhan gak suka, Tuhan mau kita meninggalkan itu semua. Sama seperti Abraham, ketika Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan berkata tinggalkan semua, dan Abraham percaya kepada Tuhan, maka dia berangkat, dia meninggalkan tanah kelahirannya, dia pergi bersama Lot.
bersama Lot. Dan ketika dia meninggalkan tanah itu, dia berumur 75 tahun. Kalau saat ini 75 tahun itu udah tua ya adik-adik, tapi pada saat itu 75 tahun itu bisa dibilang masih muda. Jadi adik-adik, ketaatan yang Abraham miliki, ketaatan yang Bapak Abraham miliki, kita bisa menirunya. Jangan tiru hal yang buruk, tapi tirulah sesuatu hal yang baik. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham berkata, iya, dia mau belajar menuruti firman Tuhan. Dia mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Adik-adik mungkin belajar menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan dari kecil. Kalau Tuhan berkata, nah siapkan hatimu untuk datang beribadah di hadapan Tuhan, kita juga harus bersiap. Adik-adik nih udah tahu nih 4:30 mau ibadah. Mama, aku mau ibadah 4:30 sore, aku mau mandi, aku nggak pergi main dulu, aku mau mengutamakan ibadah. Nah, itu menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan suka ketika anak-anaknya datang kepada Dia. Tuhan suka ketika anak-anaknya datang dengan bersuka cita, bukan karena disuruh. Ayo ibadah. Enggak adik-adik, bukan karena disuruh kita taat, tapi karena dari hati kita mau belajar menjadi taat. Nah, dan kisah selanjutnya itu ada siapa? Cluenya itu seseorang yang membangun kapal yang besar. Dia dipanggil Tuhan. Siapakah namanya? Dari 3 huruf, depannya N, belakangnya H. Siapakah dia? Nuh adalah salah satu orang yang taat juga akan firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh mendapatkan mandat Tuhan, mendapatkan suatu perintah dari Tuhan, perintah yang mustahil. Sesuatu, Tuhan kenapa buat ini? Nanti aku ditertawakan sama teman-temanku, aku ditertawakan sama orang-orang di sekelilingku. Kenapa kau menyuruh sesuatu hal yang menurut manusia itu kayak nggak mungkin? Kok disuruh buat ini? Tapi di tengah-tengah rasa kayak Tuhan ngapain sih nyuruh buat ini? Tapi Nuh memilih untuk apa adik-adik? Memilih untuk taat. Karena Nuh adalah orang yang saleh, Nuh adalah orang yang taat, jadi dia mau menuruti perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan kepada Nuh? Yaitu membangun sebuah bahtera yang besar sekali. Jadi orang-orang sekeliling itu pada berpikir, Nuh, kamu ngapain bangun bahtera sebesar itu? Hei Nuh, kenapa kamu bangun kapal yang sangat besar? Jadi orang-orang sekeliling menganggap Nuh itu gila karena menuruti akan perintah Tuhan. Nuh disuruh membangun bahtera yang sangat besar karena firman Tuhan mengatakan dia akan menurunkan air bah. Nah, Yud ini percaya akan perintah Tuhan, makanya dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, membangun bahtera yang sangat besar di tengah-tengah orang yang tidak percaya akan apa yang dilakukan oleh Nuh. Walaupun hal itu nggak mudah, banyak cacian maki, banyak cemooh, banyak orang nggak suka, tapi Nuh memilih untuk taat, tetap membangun bahtera di tengah-tengah orang-orang yang nggak percaya sama dia, di tengah orang-orang yang menganggap Nuh ini gila. Dan seperti yang kalian tadi katakan, firman Tuhan katakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Nuh melakukan semuanya, enggak ada yang tertinggal adik-adik. Nuh melakukan semua perintah Tuhan sesuai yang dikatakan Tuhan. Ciri-ciri orang taat adalah orang-orang yang enggak membantah suatu perintah. Ketika Tuhan mengatakan masukkan sepasang binatang itu, Nuh melakukannya. Dicari sepasang gajah, sepasang ayam, sepasang burung merpati, sepasang kambing domba. Bukan Tuhan. Nuh melakukan semua perkataan Tuhan. Jadi adik-adik, kalau Tuhan berkata sesuatu kepada adik-adik harus melakukannya. Kayak lagu tadi yang nyanyikan sama Kak Dian.
H dan K-ita. T-A-A-T, taat. Apa adik-adik? T-A-A-T, taat. Taat, kita nggak boleh membantah perkataan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita dan kita mendengarkan akan panggilan Tuhan, kita harus jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kan enggak, ku jawab tidak, ku jawab tidak, kan enggak adik-adik. Kita harus menjawab ya akan setiap perintah Tuhan. Kita harus menjawab ya akan setiap perkataan Tuhan. Jangan membantah perkataan Tuhan ketika Tuhan berkata, hai anakku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kita harus melakukannya. Kita pergi ke segala bangsa, kita pergi ke segala penjuru, dan kita beritakan Injil firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang taat, sama seperti Bapak Abraham yang taat, sama seperti Nuh yang taat, sama seperti Yesus yang taat. Kita juga harus menjadi anak-anak yang taat. Jangan membantah firman Tuhan. Rambut kalian terbang terus. Nah, dan tokoh yang terakhir yang taat, siapakah dia? Ada yang bisa menjawab? Kodenya adalah dia awalnya benci sama Tuhan. Firman kalian minggu lalu, dia gak suka sama Tuhan, dia benci sama Tuhan, dan dia juga benci pengikut Tuhan. Siapakah namanya? Namanya Paulus. Paulus juga orang yang taat kepada Tuhan. Ketika hidupnya diperbarui, hidupnya dipulihkan, hidupnya kenal sama Tuhan, Paulus adalah salah satu tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Kita buka Roma pasal 16 ayat yang ke-26. Roma 16 ayat yang ke-26. Kalian buka dulu ya adik-adik. Roma pasal 16 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi seluruh kehidupan seorang Paulus diserahkan kepada Tuhan. Paulus mengerti dan memahami bahwa ketika hidupnya dipulihkan, hidupnya diberikan pengampunan, Paulus menyadari bahwa hidup yang dia miliki bukan lagi menjadi miliknya, tapi menjadi milik Tuhan. Dan dia memberitakan kepada banyak orang, memberitakan Injil bahwa kita harus menjadi orang-orang yang taat di dalam apa adik-adik? Di dalam iman. Taat kepada Tuhan sampai akhir. Maukah adik-adik menjadi orang-orang yang taat? Mau nggak? Mau dong, harus mau. Kita harus mau menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Mulai dari Bapak Abraham yang taat, mulai dari Yesus. Yesus adalah orang yang taat. Di tengah-tengah dia adalah anak raja segala raja. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia, dia mau menderita, dia mau taat sampai akhir. Kita harus mencontoh Yesus. Dan 3 tokoh Alkitab yang lain yang memiliki ketaatan juga ada Bapak Abraham, ada Nuh, dan juga ada Rasul Paulus. Kita bisa mencontoh banyak tokoh-tokoh Alkitab itu orang-orang yang benar-benar mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar adik-adik untuk menjadi orang-orang yang taat. Kita harus belajar dan mendisiplinkan diri kita untuk kita mengutamakan Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang mau terus mengikuti ibadah. Kalian mengucap syukur buat adik-adik yang mau bersuka cita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semua karena adik-adik mau belajar untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Di tengah-tengah teman-teman mungkin lagi bermain, tapi adik-adik memilih untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan. Adik-adik luar biasa. Adik-adik mengerti akan apa yang Tuhan inginkan, yaitu anak-anaknya datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan
Kadian pada sore hari ini, Kadian harap adik-adik bisa mengerti dan memahami seperti apa sih menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan, seperti apa sih ketika kita menjadi anak-anak yang taat di hadapan Tuhan, di tengah-tengah cemooh, di tengah-tengah orang-orang yang tidak peduli, tidak percaya akan segala sesuatu yang kita lakukan, kita tetap memutuskan taat pada Tuhan. Nuh gak dipercaya ketika dia bangun bahtera, tapi dia tetap lanjut. Bapak Abraham, dia harus meninggalkan semuanya dan dia taat kepada Tuhan, dan dia membuktikan sampai akhir bahwa dia adalah orang yang taat. Paulus, ketika dia mengalami banyak sekali pencobaan, banyak sekali rintangan dalam mengikut dan mengiring Tuhan, dia memutuskan untuk tetap taat. Dia gak boleh tengah jalan. Ternyata sulit dia ikut Yesus. Nyawaku terancam, aku diancam dibunuh, aku mendapatkan kekerasan, tapi dia menghentikan ketaatan seorang Paulus dalam mengikut Tuhan. Apalagi Yesus tetap setia sampai akhir. Di tengah-tengah ketakutannya, dia tetap taat. Dia tetap memilih menyerahkan seluruh kehidupannya dalam kuasa tangan Bapa. Jadi adik-adik, maukah adik-adik taat? Kalian mau belajar taat, demikian juga adik-adik harus belajar menjadi orang-orang yang taat. Yuk kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat semua kebaikan kasih karunia yang begitu besar. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Bapak. Kini saatnya kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang taat. Ajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Kami mau taat seperti Bapak Abraham, kami mau taat seperti Nuh, kami mau taat seperti Paulus, dan kami juga terutama kami mau taat seperti Yesus. Taat sampai akhir, sampai menutup mata. Kami memutuskan untuk taat kepada Engkau. Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami percayai, dan Engkau adalah satu-satunya Allah yang akan kami pegang sampai pada kesudahannya. Terima kasih ya Bapak, pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah online dengan penuh sukacita, kembali dengan penuh gairah dalam kami mengikut dan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam kuat tangan-Mu. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, segala Raja. Kita sudah berdoa berkata amin. Terima kasih adik-adik. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Tetap bersukacita, tetap bersemangat dan mengiring Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.